Berkat-berkat kebangkitan. Mari kita membaca terlebih dahulu di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara perhatikan di sini. Di sini berbicara tentang Yesus yang sudah membuat ini. Membuat apa itu? Kalau saudara membaca ayat sebelumnya, maka jelas dikatakan bahwa itu bicara tentang karya salib, Paskah. Mengapa Tuhan Yesus menggenapi Paskah? Karena dengan satu tujuan supaya dikatakan apa? Di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Luar biasa ini saudara. Bangsa-bangsa lain itu adalah saudara dan saya. Kita orang-orang non-Yahudi. Kita yang disebut orang-orang kafir oleh mereka yang bersunat. Itu kata Paulus. Kita bisa mendapat bagian berkat Abraham. Mengapa kok berkat Abraham? Kok enggak berkat-berkat yang lain? Ingat bahwa berkat Abraham itu berkat yang paling komprehensif. Maksudnya berkat yang paling lengkap yang pernah Allah janjikan kepada seorang manusia. Itu berkat Abraham, saudara. Jadi berkat Abraham itu mencakup segala berkat mulai dari dunia sampai di sorga. Jasmani dan rohani, sampai keselamatan, sampai Mesias, sampai semuanya. Jadi itu berkat yang paling lengkap. Itu semua sampai kepada kita karena salib Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan berkat-berkat itu bisa kita nikmati hanya di dalam Dia. Di dalam Dia, artinya di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa menikmati berkat itu? Di dalam Kristus. Nah, bagaimana supaya kita ada di dalam Kristus? Yaitu melalui percaya dan dibaptis. Jadi percaya dan dibaptis itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah membaca di dalam Alkitab, khususnya di kitab Kisah Para Rasul, begitu percaya dibaptis. Percaya dibaptis. Di hari Pentakosta 3.000 orang percaya dibaptis langsung. Ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Cuma ya dalam prakteknya sekarang kita tunggu ya sampai orang-orang itu mantap baru dibaptis. Mengapa kok harus dibaptis? Karena waktu kita dibaptis itu kita dimasukkan ke dalam Kristus. Makanya baptis itu diselam. Baptized into Christ. Jadi kalau sudah lihat di dalam kitab Roma pasal 6, dibaptis dalam Kristus. Dibaptis dalam Kristus itu sebenarnya terjemahannya masih kurang pas. Harusnya dibaptis ke dalam Kristus. Karena dalam bahasa Inggris sebagai kata baptized into. Into itu ke dalam. Jadi ketika seorang percaya dibaptis, itu dia dimasukkan ke dalam Kristus. Sehingga dengan demikian maka berkat-berkat yang ada di dalam Kristus menjadi bagian kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa berkat-berkat di dalam Kristus itu? Saya ingin membawa saudara untuk melihat selayang pandang saja. Tapi walaupun selayang pandang, tapi ini adalah hal-hal yang inti. Saya mau tunjukkan berkat-berkat di dalam Kristus yang Tuhan janjikan di dalam surat Efesus. Surat Efesus ini adalah surat Paulus yang paling optimis. Surat Paulus yang paling luar biasa. The most optimistic. Surat Paulus yang megah. Yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena di dalam surat Efesus ini kita diberitahu apa? Goal, sasaran Allah kepada gerejanya. Yaitu gereja yang mulia.
Makanya gereja ini, rencana Tuhan tidak akan bisa digagalkan oleh siapa-siapa. Gereja mempunyai masa depan yang luar biasa, yang mulia. Mungkin kita dengar ini, saudara tidak usah goyah. Karena rencana Tuhan pasti jadi. Tuhan akan membawa gerejanya kepada kemuliaan. Nah itulah surat Efesus. Dan salah satu karakteristik dari surat Efesus yaitu kata di dalam Kristus itu sangat-sangat banyak. Kurang lebih ada 20 kali. Dan di antara 20 kali ini 15 kalinya berbicara tentang berkat-berkat yang kita terima di dalam Kristus. 15 loh, luar biasa. Satu aja sudah luar biasa, ini 15. Tapi kita tidak akan melihat semuanya, saya hanya mengambil 3 saja berkat yang kita terima di dalam Kristus. Ingat, itu tetap kaitannya dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang memungkinkan kita ada di dalam Kristus. Yang pertama, di dalam Efesus pasal 2 ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Berkat yang pertama, yaitu kita diberi tempat di sorga. Ada amin? Apa itu om, tempat di sorga? Cik jauh nih om. Saya mau rumah tempat di bumi aja. Ayo saudara, kita angkat hati kita ya. Dan kita mau melihat sesuatu yang luar biasa yang kita miliki di sorga. Yaitu kita punya kafling di sorga, saudara. Amin? Ada di antara Bapak Ibu yang masih bergumul dengan rumah, yang masih setiap berapa tahun sekali harus pindah-pindah. Saudara tidak perlu kecil hati, saya yakin Tuhan akan memberkati saudara dengan tempat yang permanen, amin. Tapi di atas segala-galanya ingat bahwa kita punya tempat di sorga, haleluya. Dan ini mengingatkan kita satu hal, yaitu bahwa kita ini sebagai orang percaya, kita ini hidup di 2 alam atau di 2 kenyataan, yaitu pertama adalah kenyataan atau alam dunia. Kalau ini sudah tidak perlu kita uraikan lagi ya. Kita ini ada di dunia sekarang ini kok ya. Ini alam yang kita gumuli 1 hari 24 jam. Kita ada di dalam kenyataan dunia ini. Earthly, physical realm. Kenyataan atau alam dunia. Tapi ingat saudara, ingat satu hal lagi. Bahwa kita orang percaya, kita juga hidup di alam surgawi. Heavenly realm. Nah ini yang seringkali kita lupa. Pikiran kita, pandangan kita, ya setiap hari ya segini tau wis. Sing dilihat ya dunia, ya toh. Yang dipikir ya opo cuancen. Ini manusia, saudara. Tapi mari kita ingat bahwa kita juga punya tempat di sorga, amin. Ada alam surgawi. Orang percaya yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diselamatkan oleh iman, kita punya tempat di sorga. Makanya Rasul Paulus berkata gini, coba ditampilkan. Di dalam 2 ayat ini sudah bisa melihat bagaimana pandangan Rasul Paulus. Filipi 3:20, Paulus berkata, kewarganegaraan kita itu di sorga. Orang mau cari kewarganegaraan negara tertentu, tidak saya sebut ya. Oh setengah mati, dapat PR aja sudah senangnya luar biasa. Tapi ingat, kita ini punya kewarganegaraan sorga, amin. Kita punya paspor sorga. Yang ayat berikutnya, Paulus mengingatkan kepada kita, ayo sebagai orang percaya, jangan cuma pikiran kita cuma tertuju kepada hal-hal di dunia ini saja. Tapi tujukan pandanganmu, tujukan pikiranmu kepada surga. Di sana ada tempat kita, haleluya. Di sana Kristus ada menanti kita, amin. Ayo, jangan cuma ingat-ingat semua yang di dunia ini aja tiap hari kita ingat. Makanya mengapa kita perlu beribadah itu ya gitu saudara. Salah satunya kita ini kan diingatkan lagi. Ayo, ojo cuma mikir jentok, mikir gang tau tok, mikir pekerjaan tok ya. Ayo kita ingat semua ini bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus yang kelihatan itu malah sementara. Yang tidak kelihatan itu justru yang kekal. Saya yakin kalau pandangan kita berubah, kita akan punya cara hidup yang berbeda. Saya yakin. Makanya saya mau doakan jemaat semua memiliki konsep sorga. Konsep kekekalan itu harus kita miliki. Walaupun kita hidup di dunia yang sangat terbatas.
Berkat yang kedua dikatakan demikian. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sekali lagi, di dalam sorga. In the heavenly realm. Di dalam alam roh. Di dalam alam surgawi. Di dalam kenyataan surgawi. Segala, perhatikan. Segala, kalau firman Tuhan berkata segala ya segala. Ya, segala berkat itu dikatakan apa? Akan atau sudah? Sudah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa. Coba saudara renungkan lagi. Karena firman Tuhan itu berkata segala berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Spiritual blessing. Apa kira-kira? Saudara bisa sebutkan salah satu berkat rohani? Bisa nggak? Damai sejahtera. Itu baru salah satu. Damai sejahtera, sukacita, kesabaran. Pokoknya apa yang saudara bisa pikirkan tentang berkat rohani, apa saja yang saudara bisa sebutkan, semua itu sudah dikaruniakan kepada kita. Amin. Haleluya. Tuhan kita begitu murah ya. Gak pernah tanggung-tanggung dia kalau memberkati kita. Amin. Segala berkat rohani sudah dikaruniakan, sudah kita terima di dalam Kristus. Kuncinya di dalam Kristus. Saya tahu apa yang saudara pikirkan. Berkat rohani itu gak nyata. Saya tahu berapa banyak dari saudara pasti berpikir, yang saya butuhkan itu berkat jasmani Yes, Tuhan tahu. Saya juga mengerti. Tapi mengapa kok Tuhan ngomongkan berkat rohani? Kok enggak berkat jasmani? Karena semua yang jasmani itu asalnya dari rohani. Jadi prinsip firman Tuhan itu rohani dulu, jasmaninya baru mengikuti. Itu enggak bisa dibalik. Kalau prinsip dunia itu kita disodori dengan jasmani dulu, rohania hilang. Makanya saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana berkat-berkat surgawi itu, spiritual blessing, itu bisa menjadi kenyataan. Bisa menjadi berkat-berkat jasmani yang kita butuhkan. Bagaimana? 3 saja. Walaupun saya tidak ke sini, tapi saya tunjukkan supaya saudara bisa praktekkan hal ini. Yang pertama adalah melalui doa. Ada ayat berkata begini, kamu enggak terima, kamu enggak dapat karena kamu enggak berdoa. Yakobus. Kamu enggak terima, kamu enggak dapat. Kenapa? Karena kamu enggak minta, kamu enggak berdoa. Berarti kalau kita minta, kita diberi, amin. Mintalah maka kamu akan menerima. Jadi doa itu, saudara. Salah satu kenapa kita berdoa, kita minta. Kenapa saudara sungkan minta sama Bapak? Minta. Coba praktekkan, buktikan bahwa Bapak kita itu Bapak yang menjawab doa, amin. Minta, saudara. Katakan, Tuhan sudah berjanji memberikan berkat kepada saya minta Tuhan. Berapa kali Tuhan Yesus itu menantang murid-muridnya, ayo minta dalam namaku. Nanti aku akan beri supaya sukacitamu sempurna. Berkali-kali, ayo kita mulai minta. Ya, asal ya jangan ngawur mintanya. Oh saya minta Mercy terbaru seri apa itu ya. Waduh ya mau diparkir di mana? Minta. Yang kedua, iman. Bagaimana kita bisa menarik berkat-berkat yang Tuhan berikan itu, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan karuniakan, yaitu melalui iman. Karena iman itu, oleh iman, dikatakan oleh kitab Ibrani, maka segala yang tidak ada menjadi ada karena iman. Dan yang ketiga, kita juga harus taat dan melangkah dalam pimpinan Roh Kudus. Di sini mungkin ada yang masih bergumul dengan pekerjaan. Ayo minta kepada Tuhan, minta. Berdoa, minta. Dan mulai melangkah dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tidak melangkah ya bagaimana Tuhan bisa bekerja? Melangkah pimpinan Roh Kudus itu. Nah ini akan saya bicarakan berkat yang ketiga. Berkat yang ketiga adalah Roh Kudus. Saya bacakan. Di dalam Dia. Sekali lagi di dalam Dia. Di dalam Kristus. Kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, diulang ya sama Rasul Paulus, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi berkat Roh Kudus ini adalah berkat yang di atas segala berkat. Kalau berkat-berkat lain itu adalah non-personal, tapi kalau Roh Kudus itu adalah personalnya Allah sendiri, dia berikan untuk kita. Dia adalah satu pribadi. Tuhan hadir dalam hidup kita melalui Roh-Nya. Tidakkah saudara tahu? Tidakkah saudara sadar bahwa ketika Anda percaya, Roh Kudus hadir dalam hidupmu? Itu janji Tuhan. Dan Roh Kudus itu meterai bahwa kita ini miliknya Tuhan. Dan Roh Kudus itu juga dikatakan down payment. Jaminan, down payment of our inheritance. Jaminan dari warisan kita. Oh, luar biasa. Jangan lupa dengan Roh Kudus. Kunci kemerdekaan orang Kristen itu di Roh Kudus. Kunci berkat yang paling utama itu Roh Kudus. Dan saudara yang sudah percaya, sungguh-sungguh percaya lahir baru, saudara sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Cuma mungkin belum dipenuhkan. Karena kepenuhan Roh Kudus itu adalah pengalaman lain lagi. Nah, itu juga menjadi salah satu permohonan kita, doa kita. Supaya semua jemaat baptized in the Spirit. Bukan hanya baptized in Christ. Bukan hanya baptized in the water. Bukan hanya dibaptis dalam air, tapi dibaptis dalam Roh Kudus juga. Nah, saya mau akhiri dengan sebuah pertanyaan, what next? Ini berkaitan dengan Roh Kudus. Jadi apa yang Tuhan harapkan dari setiap kita dengan kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita? Banyak kali kita cuma bicara Roh Kudus, penuh Roh Kudus, tapi kita tidak tahu terus gimana. Tapi saya mau tunjukkan apa yang Tuhan mau. Yang pertama, Tuhan mau kita hidup bersama Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh. Saya banyak merenungkan ini, saya tidak bisa mengerti apa sih hidup oleh Roh itu. Apa yang dimaksud? Tapi ini saya mendapat pencerahan. Oh, ternyata hidup oleh Roh itu artinya live by, artinya hidup bersama Roh Kudus. Hidup bersama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada dalam hidup kita, tapi belum tentu kita hidup bersama Roh Kudus. Belum tentu. Saya beri contoh gampang. Saudara punya suami, saudara punya istri. Belum tentu saudara hidup bersama suami, hidup bersama istri. Loh Om, kok bisa? Coba renungkan. Kapan Anda hidup bersama suami Anda? Kapan Anda hidup bersama istri Anda? Mungkin satu hari cuma 1 jam. Ketemu setelah pulang kerja, baru ini hidup bersama istri. Ya tentu kita nggak mungkin 24 jam mungkin ya. Saudara yang bekerja, punya usaha sendiri, suami istri yang bekerja tentu tidak mungkin mau gandeng terus. Ya. Tapi saya cuma mau tunjukkan bahwa dengan Roh Kudus itu kita bisa 24 jam. Kalau kita mau hidup bersama Roh Kudus. Saya mulai belajar ini, terus terang. Walaupun sudah jadi hamba Tuhan sekian lama, tapi Tuhan aku mau belajar ini Tuhan. Aku mau belajar lagi. Ya apa hidup bersama Roh Kudus itu. Aku mau nikmati. Aku mau rasakan hidup bersama Roh Kudus. Sebab saya lihat di dalam perjanjian lama, oh Tuhan, saya ambil contoh Raja Daud. Raja Daud itu begitu enak sama Tuhan. Ya toh? Tuhan, enaknya aku pindah enggak? Pindah oh. Tuhan yang jawab itu kayak konco ya. Kemana Tuhan? Ke sini, ke Hebron. Tuhan, enaknya kamu perang oh, maju. Gimana caranya? Tak beritahu. Dan yang berikutnya bukan cuma bersama Roh Kudus, tetapi satu hal lagi, lebih lagi, satu tingkat lagi, yaitu Tuhan berkata, kalau kamu hidup bersama Roh Kudus, hendaklah kamu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan cuma bersama Roh Kudus, tetapi Tuhan mau kita berikan pimpinan itu kepada Roh Kudus. Pimpin aku Roh Kudus, karena aku tidak berani berjalan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.